warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Oktaviani dengan NIM 33211048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori produksi dalam Islam. Nah, dalam mengetahui teori produksi dalam Islam, kita juga harus mengetahui apa itu konsep teori produksi dalam Islam. Nah, dalam bahasa Arab, apa sih itu arti produksi? Nah, dalam bahasa Arab, produksi berasal dari akar kata nataja, dan nataja ini mempunyai arti yang artinya mewujudkan dan mengadakan sesuatu. Dan selanjutnya kita juga harus mengetahui apa sih itu produksi secara terminologi. Secara terminologi, produksi adalah menambah dan menciptakan kegunaan suatu barang. Nah, kegunaan suatu barang itu akan bertambah dari manfaat baru atau lebih dari semula. Yang kedua, kita harus juga mengetahui mengenai pengertian produksi menurut Siddiqi. Menurut Siddiqi, produksi adalah suatu kegiatan penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan atau kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, kan sudah kita bahas mengenai produksi dalam bahasa Arab, produksi secara terminologi, dan menurut Siddiqi. Selanjutnya itu pengertian produksi secara umum. Nah, apa sih produksi secara umum? Produksi secara umum di sini adalah suatu kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna dan manfaat suatu barang. Dalam teori produksi merupakan mata rantai dari konsumsi, karena tanpa kegiatan produksi, barang dan jasa tidak akan ada yang bisa dikonsumsi. Oleh sebab itu, kegiatan produksi diwajibkan karena manusia itu butuh makan dan minum agar bisa hidup dan beribadah. Contohnya, ketika manusia juga perlu pakaian untuk menutup aurat dan untuk beribadah. Tetapi semua itu tidak dapat diperoleh dan dinikmati manusia dengan mudah tanpa dikelola menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi dengan proses produksi terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai teori atau konsep produksi dalam Islam. Selanjutnya kita akan mempelajari teori perilaku produsen dalam Islam. Nah, apa sih itu teori perilaku produsen dalam Islam? Teori perilaku produsen dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, di mana perilakunya didasarkan agama Islam dan memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia, bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalnya, barang tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi manusia tetapi diharamkan oleh Allah SWT. Misalkan barang-barang yang diharamkannya yaitu khamar. Meskipun kita beralasan bahwa kita tidak mengkonsumsi barang tersebut, kita hanya memproduksi dan menjualnya kepada non-muslim. Nah, dalam sistem ekonomi Islam itu juga tetap dilarang walaupun kita mempunyai alasan hanya untuk dijual kepada orang lain dan tidak mengkonsumsinya. Adapun bagian dari kegiatan produksi yang pertama yaitu membuat barang dan jasa, dan kedua menambah nilai guna barang dan jasa. Contohnya ketika kita mengelola kayu menjadi sebuah meja. Nah, di sini kita akan mendapatkan atau menambah nilai guna barang dan jasa dari sebuah kayu tersebut. Kita diperintahkan tidak hanya membuat barang dan jasa, tetapi kita juga diperintahkan untuk menambah nilai guna barang dan jasa tersebut. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai teori perilaku produsen dalam Islam. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai biaya produksi. Apakah itu biaya produksi? Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Faktor produksi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bahan baku, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat adalah keahlian. Nah, misalnya kita memproduksi lemari. Nah, dalam memproduksi lemari tentunya kita akan memerlukan bahan baku. Bahan baku yang diperlukan itu yang berasal dari alam, yaitu contohnya adalah kayu. Yang kedua adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di sini yaitu digunakan untuk mengelola bahan baku tadi, yaitu mengelola kayu tadi menjadi sebuah lemari. Nah, yang ketiga yaitu adalah modal. Modal di sini digunakan adalah misalnya untuk menggaji tenaga kerja, untuk membeli bahan baku, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang keempat adalah keahlian
usaha. Dalam melakukan sebuah produksi atau memproduksi suatu barang haruslah mempunyai keahlian. Apabila seseorang tidak mempunyai keahlian dalam memproduksi suatu barang, maka produksi yang dijalankannya itu tidak baik dan tidak berjalan dengan lancar. Nah, dari semua faktor-faktor produksi di atas, yang dipakai merupakan perubahan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Input yang digunakan untuk memproduksi output tersebut juga sering disebut juga dengan biaya opportunities. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biaya opportunities? Biaya opportunities sendiri merupakan biaya suatu faktor produksi yang memiliki nilai maksimum yang menghasilkan output dalam suatu penggunaan alternatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai efisiensi produksi dan skala ekonomi. Efisiensi produksi itu merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai sebagai besarnya sumber biaya untuk mencapai hasil. Untuk kegiatan yang dijalankan produksi itu memerlukan waktu. Misalnya dalam efisiensi produksi kita dapat melihat apakah usaha petani yang dilakukan petani sudah efisien apa belum. Nah, misalnya dilihat dari penggunaan faktor-faktor produksi. Kemudian dalam kurva produksi, misalkan dia petani itu berada di daerah mana, apakah daerah 1, daerah 2, dan daerah 3, atau kita mempunyai seorang responden petani. Jadi dari yang ke-30 itu mana yang paling efisien dan mana yang belum efisien. Itu bisa kita lihat menggunakan konsep dari efisiensi produksi. Selanjutnya itu skala ekonomi. Apa sih itu skala ekonomi? Skala ekonomi adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi output yang dapat digunakan dengan biaya yang kurang dari 2 kali lipat. Dengan konsep produksi Islam dan konvensional, di sini kita akan membandingkan antara produksi Islam dan konvensional. Menurut Kaf, dalam perspektif Islam, produksi Islam itu adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materinya, tetapi juga moralitasnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dalam agama Islam. Nah, tujuan utama produksi dalam Islam adalah memaksimalkan maslahah. Produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja, tetapi juga mengejar tujuan yang lebih luas, yaitu falah dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu konsep produksi dalam konvensional. Dalam konvensional, mereka memproduksi barang-barang hanya mementingkan suatu keuntungan tanpa mengetahui halal dan haramnya di dalam suatu produksi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.